terus saya belajar, dan pada akhirnya saya mengetahui bahwasannya ternyata riba itu haram. Dan saya minta sama Allah supaya macam mana bisa keluar dari riba ini. Jadi terus saya belajar dan usaha terus menurun. Yang pada awalnya bisa ya saya tutupi bulanannya itu mungkin 15 juta, turun sampai 10, dan akhirnya terus menurun sampai akhirnya saya tidak bisa membayar lagi cicilannya tiap bulan. Jadi disitulah terus saya belajar bahwasannya apa yang saya lakukan selama ini, apa yang saya kerjakan selama ini, dananya itu termasuk dana riba, dan saya memberi keluarga saya termasuk yang haram. Selanjutnya, setelah saya rasakan nikmatnya riba itu, karena apa? Yang begitu mudahnya uang saya dapatkan apabila pada saat itu saya menginginkan pada asal ada yang mau jual tanah, saya beritahu sama orang bank, dan pihak bank terus memberi saya pinjaman, terus memberi saya tambahan. Dan tambahan atau pinjaman itu tanpa saya sadari ternyata pelan-pelan disitulah awal membelit saya. Jadi mereka bilang kalau memang ada yang mau beli, ada yang mau jual tanah, bapak mau beli, ya udah bapak bisa penambahan lagi. Justru dari situ penambahan terus, utang saya makin besar, dan cicilan tiap bulan yang saya mesti bayarkan semakin besar. Jadi pada saat itu memang saya ada perasaan sifat sombong mungkin kan, karena saya merasa bahwasannya berapapun yang mau dibayar tiap bulan saya mampu, karena saya terus beryakinan bahwasannya berapa yang cicilan tiap bulan saya mesti bayarkan. Di situ sedikit pun dalam hati tidak ada perasaan tidak mampu bayar, saya yakin pasti mampu bayar, dan alhamdulillah memang terbayar sampai beberapa tahun, sampai mungkin ada berapa tahun tuh, 5 atau 10 tahun mungkin itu kan. Jadi dengan mungkin kesombongan saya, karena keyakinan saya bahwasannya tiap bulan saya pasti bisa bayar, disitulah mungkin Allah memberi cobaan bagi saya. Caranya waktu itu mulai usaha agak menurun. Yang pada awalnya orang mau memperbaiki jok mobil gitu, yang biasanya mereka mesti menunggu, sekarang nggak pala nunggu, ibaratkannya tiap minggu itu hanya waktunya itu pas-pasan saja untuk biaya makan sama biaya anak sekolah, ataupun sebagian cicilan lah yang bisa saya bayarkan. Dan pada waktu itu saya sedang kerja, buka radio. Saya pun heran, ini radio kok ada ngaji gitu. Saya dengarkan, pertama 1 minggu saya dengarkan terus. Dari radio itu baru di situ saya baru mendapatkan bahwasannya riba itu termasuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi terus saya mengingat, apakah yang saya lakukan ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi terus saya belajar, terus saya mencari di mana. Apakah itu melalui internet, apakah melalui dengan mendengarkan pengajian, dan terus dari radio. Ternyata yang saya lakukan ini adalah salah. Di situ terus usaha menurun. Jadi saya pun terus, apa ini gerangan? Yang pada awalnya usahanya begitu melesit, istilahnya apa yang saya inginkan ya mudah-mudahan tercapai. Sekarang ini sesuatu yang apa yang saya inginkan agak berat tercapai. Jadi terus saya belajar, dan pada akhirnya saya mengetahui bahwasannya ternyata riba itu haram. Dan saya minta sama Allah supaya macam mana bisa keluar dari riba ini. Jadi terus saya belajar, dan usaha terus menurun. Yang pada awalnya bisa ya saya tutupi bulanannya itu mungkin 15 juta, turun sampai
10, dan akhirnya terus menurun sampai akhirnya saya tidak bisa membayar lagi cicilannya tiap bulan. Jadi disitulah terus saya belajar bahwasannya apa yang saya lakukan selama ini, apa yang saya kerjakan selama ini, dananya itu termasuk dana riba, dan saya memberi keluarga saya termasuk yang haram. Jadi terus saya belajar, baru rasa dalam hati bahwasannya apa yang saya ketahui bahwasannya kan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah. Jadi sesuatu hal yang saya kerjakan selama ini saya anggap enak, saya anggap nikmat, ternyata itu sesuatu hal yang buruk bagi saya di kemudian hari kelak. Jadi saya terus minta sama Allah agar dimudahkan, karena pada awalnya nikmat, itulah yang saya takutkan. Setelah saya belajar, kalau memang Allah terus memberikan kenikmatan, saya nggak pernah, ibaratkannya usaha saya nggak pernah menurun, mungkin itulah namanya istidroj. Tapi mungkin Allah memberi teguran bagi saya bahwasannya apa yang saya lakukan ini salah. Jadi berusaha saya mencari ilmu-ilmu tentang agama. Terus saya dengarkan, kebetulan waktu itu radio Arisalah. Dari situ saya terus mendengarkan, terus dari murotal bagaimana hati kita yang pada awalnya keras bagai batu mungkin kan. Terus sambil kerja saya buka radio Arisalah, saya dengarkan murotal Al-Quran. Terus baru disitulah hati saya mulai agak bisa menerima bahwasannya apa yang saya lakukan ini salah. Padahal pada awalnya saya sangat memberi arahan kepada teman-teman bahwasannya kalau kita butuh dana ke bank, Baru saya setelah menyadari apa yang saya lakukan ini salah, ya terus saya berusaha untuk keluar dari riba ini, karena terus usaha menurun, tapi dalam hal ini ya alhamdulillah walaupun menurun, tapi untuk biaya anak sekolah, untuk biaya kebutuhan di rumah tercukupin. Setelah pada akhirnya pihak bank mulai menegur saya, karena apa? Cicilan tiap bulan yang saya berikan, yang saya bayarkan kepada mereka sudah tidak sesuai dengan mereka harapkan. Karena apa? Usaha saya menurun. Jadi pada saat itu saya lebih mengutamakan untuk kebutuhan di rumah dan kebutuhan anak sekolah daripada untuk membayar. Jadi begitulah mulai bahwasannya riba itu saya pahami sesuatu hal yang haram bagi agama Islam.